makin ramai takut. Saya terus terang ikut nih, takut nih Mas Ipo. Kalau sempat ramai dipoto bisa kena saya. Tapi ustadz yang lain nggak apa-apa, memang begitu nasib saya. Idul Fitri kemarin, Idul Fitri, khutbah Abdul Somad tidak boleh, batal, nggak ada izin. Saya khotib di depan rumah saya sendiri. Pas begitu selesai, ternyata masjid lain ada sholatnya. Saya bilang masjid lain kenapa? Masjid lain nggak ada COVID. Khusus di masjid saya itu aja COVID-nya. Nah itu, jadi memang COVID ini pun dia lihat-lihat orang juga. Nah itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jam berapa saya bicara nih Mas Ipo? Hah? Habis bahan saya sudah. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah mesti berjamaah. Selalu dipahami berjamaah ini komunitas, majelis taklim, majelis sholawatan, betul. Tapi BP juga dianggap sebagai sebuah jamaah. Kalau sudah berjamaah kita bersaudara. Kalau ada saudara yang sakit kita tanya. Kalau ada saudara yang kita tanya, itu tanda bersaudara. Saudara diambil dari kata udara. Udara artinya perut. Udara itu perut. Satu. Saudara seperut. Jadi saya dengan Mas Ipo ini satu perut. Perut nenek kami dulu namanya Hawa. Saudara-saudaraku juga berasal dari perut Hawa. Yang tidak dari perut Hawa tolong angkat tangan. Berarti masih saudara Charles Darwin. Jadi kalau sudah bersaudara, tentu kita tidak mungkin mengkhianati saudara kita. Kalau sudah bersaudara, prinsip orang bersaudara, kalau ada saudaranya senang, itu saudara dia. Itu yang kaya, yang hebat, yang mobil mewah, yang rumah besar, oh itu saudara saya. Saudaramu itu, iya. Kemarin dia ditangkap KPK dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah umrah yang dimuliakan Allah SWT, semuanya wajib putih, Masya Allah, tabarakallah, seputih hatiku padamu. Hari ini kita semuanya berbahagia karena berapa banyak program acara yang tidak bisa terlaksana karena satu dan alasan diantaranya COVID. La ini jitama'atil ummatu, semua orang ingin menghalangi apa yang kau lakukan, tapi kalau Allah Ta'ala mau maka dia akan terlaksana. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau pagi ini kita bisa berkumpul bersama, sesungguhnya di sana ada doa dari orang-orang lain yang mungkin kita bantu, kita tolong, dan bukan karena doa kita. Doa kita untuk diri kita belum tentu makbul karena penuh dengan keinginan, karena penuh dengan kepentingan, karena penuh dengan hasrat. Tapi doa orang lain untuk kita insya Allah makbul. Kenapa demikian? Karena orang lain mendoakan kita pasti ada ketulusan di sana. Betul atau tidak? Tak banyak yang percaya. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat BP, betul istilahnya Mas Ibu, bisa bertemu pada hari ini di tengah pandemi. Kita tetap ikut protokol kesehatan karena ada doa sebagian orang-orang yang ditolong oleh sahabat-sahabat BP, bil khusus orang Pekanbaru yang baru dapat mobil BP. Saya diminta oleh ketua yayasan namanya Ustadz Al-Nobdinar LC, Ustadz besok kita mau bagi-bagi beras pakai mobil baru. Ya, saya datang. Begitu saya sampai, saya lihat foto saya sudah ada di sana. Manfaat mobil itu untuk bawa beras
ke desa suku terasing, lalu kemudian untuk operasional tahfiz Quran, dan kemudian karena ada foto saya di situ, yang tidak bisa foto live bisa di mobil itu. Dan ternyata jurus itu dipakai Mas Ipo di sini. Di depan ada gambar saya, replika, dan saya udah foto di sana. Saya bilang sama Mas Ipo, tolong buat itu agak banyak sedikit. Jadi nanti di masjid-masjid kami tinggalkan juga. Tapi saya tidak ada niatan untuk meninggalkan itu di rumah pengganti saya. Hari ini ada orang yang paling sangat beruntung, yaitu orang Mas Ipunya beruntung atau ibunya beruntung, dua-dua beruntung. Ibu beliau, ibu adalah orang yang luar biasa. Kita menjadi ada di dunia ini karena dia. Maka yang punya ibu beruntung sekali. Yang tidak punya ibu, maka dia bersedekah, maka pahala sedekahnya sampai. Hari ini hari Jumat, hari yang barokah. Keluarga saya juga hadir, istri saya, kakak ipar saya, Ustadz Ardi, sahabat saya, keluarga saya. Semua keluarga besar BP adalah keluarga yang bersama dalam ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Kalau berkeluarga karena kepentingan selesai, keluarga kita pun habis. Tapi kalau kita berkeluarga karena tolong menolong, maka sampai ke surga pun kita akan tetap bersama. Berkeluarga di dunia, berkeluarga juga kita di surga insya Allah. Dan ternyata masuk surga itu tidak sendiri-sendiri, berkelompok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara artinya bergrup-grup, kelompok-kelompok. Dan insya Allah yang dipanggil nanti salah satunya grup BP masuk juga. Yang nggak bilang amin dipanggil juga. Saya tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kenal dengan Mas Ipo sudah lama. Tempat saya ceramah namanya Masjid Akramun Nas Unri, Universitas Riau. Di depan Unri itu ada rumah salah satu tokoh masyarakat Riau, umurnya 80 sekian tahun. Dia beli satu buku, dan buku itu dia bagi-bagikan ke kawan-kawan saya, ke ustadz, ke dosen. Karena saya tidak datang ketika itu, buku itu dikirim ke saya. Sampulnya gambar Mas Ipo. Apa judulnya itu Mas Ipo? 7 keajaiban zikir. Kata dia, Ustadz Somad, iya Pak Haji, ini orang Pekanbaru. Langsung saya cari Ipo Santosa google.com, tempat tanggal lahir Pekanbaru, lahir 77, sama sama saya. Mana tahu ada yang bilang saya lebih tua, itu ini orang Pekanbaru nih kata dia, ini sudah internasional dari Jakarta. Iyalah, hebat nih Pak Haji, bangga kita. Lalu kemudian saya pun beberapa tahun ke Pekanbaru, kajian sahabat-sahabat musyawarah. Pas saya sedang ngisi tausiah, saya lihat ada yang disampul buku itu. Ini yang dikasih. Cuman saya bilang, Bapak yang disampul buku? Enggak, tentu saya jaga image kan. Nah, saya pura-pura nggak tahu aja. Nah, habis itu datang beliau, kami pun akrab segala macam. Habis itu satu hari beliau bawalah botol-botol kecil. Kasih. Apa namanya ini Mas Ipo? Ini namanya British Propolis BP. Banyak dikasih. Saya bawa pulang. Setiap ada tamu saya kasih. Tak pernah saya minum. Lalu kemudian tiba-tiba maaf, beribu maaf, buang air kecil saya keruh, warnanya hampir macam warna teh tarik. Saya dipesan sama jamaah-jamaah kita, Ustadz apapun yang terjadi
jangan ke dokter kecuali Ustadz kenal betul, keluarga dekat, amanah, jamaah dekat. Iyalah saya bilang. Jadi saya berdoa aja. Ada satu botol tinggal. Saya balik-balik saya lihat, ada satu botol. Ingat saya pesan beliau, teteskan 5 tetes katanya. Jadi pagi itu saya teteskan 11 tetes. Kalau sudah tetes saya minum. Pas saya minum pahit rupanya. Saya minum, waktu itu nyeri pinggang sebelah kanan sama sebelah kiri, mau putus pinggang saya ini. Habis itu saya minum 11 tetes pagi, lalu kemudian seminggu saya minum, tidak saya tinggalkan, seminggu hilang sakit pinggang saya itu. Jernih. Ceritanya belum pernah saya ceritakan. Belum pernah saya ceritakan. Artinya cerita ini masih baru. Kalau tak percaya carilah di YouTube, belum ada. Seminggu saya minum, lalu kemudian setelah itu teruslah saya lanjutkan. Setelah bersih itu tetap saya minum. Beberapa hari ini tidak minum lagi karena udah habis. Bukan saya tak ada duit, bingung saya di mana mencarinya di Pekanbaru. Tapi insya Allah tabarakallah. Jadi saya sebetulnya datang ini mau minta maaf Mas Ipu bahwa yang banyak itu tak saya minum. Udah sakit baru saya minum. Jadi saya sarankan kepada kita jangan menunggu sakit. Nah, minumlah. Nah, jadi video ini boleh dipotong. Tapi jangan kalian potong, ini nanti tentu diupload. Saya khawatir kan sekarang banyak orang Mas Ipu, dia yang ya paketnya tak terlalu banyak. Jadi dia kalau nonton video yang agak-agak 30 menit itu dia maunya yang 2 menit dipotong. Saya khawatir yang dipotong tadi, yang di awal yang bilang dapat banyak nggak diminum itu. Nah itu, maka tontonlah video aslinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita ada yang namanya usaha. Usaha menjaga kesehatan. Maka salah satunya adalah kita berusaha. Ya inilah usaha. Lalu kemudian rezeki juga begitu. Rezeki juga begitu. Kalau sudah tertulis untuk kita, maka dia tidak akan berpindah kepada orang lain. Nenek moyang kita sebelum Islam datang pun berkeyakinan demikian. Ada pepatah orang Melayu, rezeki musang tak akan mungkin ditangkap harimau. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, musang itu sudah punah, sama dengan dinosaurus. Namanya musangsaurus. Sudah tak ada lagi di dunia. Tapi buktinya musang hidup, kucing hutan hidup, harimau hidup, singa pun hidup. Karena rezekinya sudah dijamin masing-masing. Tapi buah yang matang tidak akan mungkin jatuh kalau tidak kita jolok, dan andai pun jatuh tak akan mungkin bisa kita dapat kalau tidak kita tangkap. Dan yang sudah di depan mata pun tidak akan mungkin masuk ke mulut kita kalau tidak kita pakai kudrat dan iradat. Kudrat kemampuan, iradat kehendak, keinginan. Keinginan, ada keinginan tapi tidak ada kemampuan, tidak jadi. Ada kemampuan tapi tidak ada keinginan, tak juga jadi. Maka dipinjamkan Allah keinginan, dipinjamkan Allah kepada diri kita kemampuan, dan kemampuan serta keinginan nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu mesti dicari. Kalau tidak dicari dia tidak dapat. Kata Imam Malik, kalau sudah rezeki kita dia akan datang kepada kita. Berbeda pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Gurunya Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang dari Makkah, Imam Malik di Madinah. Kata Imam Syafi'i, rezeki mesti kita cari tuan guru. Kata Imam Malik, kalau sudah rezeki itu tak kucari pun pasti akan datang kepadaku. Dua-duanya benar. Kenapa demikian? Suatu ketika Imam Syafi'i pergi bekerja, lalu kemudian dia melihat ada buah anggur yang cantik. Ketika melihat buah-buahan yang manis lezat itu, yang terbayang di pikirannya adalah gurunya. Abaukum salasatun, bapakmu ada 3.
Abuka alladzi waladaka, bapak yang menyemaikan benih menjadi ayahmu, itu bapakmu yang pertama. Alladzi zawwajaka ibnatahu, bapak yang menikahkan anak gadisnya untukmu, itu juga bapakmu. Yang nikah dengan janda pun juga sama. Yang ketiga, bapak yang mengajarkanmu, wa huwa afdaluhum, di antara bapak yang tiga ini, bapak kandungmu, bapak mertuamu, yang paling afdal adalah yang mengajarkan ilmu kepadamu. Maka ketika dia melihat buah kurma, yang dia ingat buah anggur, yang dia ingat gurunya itu Imam Malik, ini guruku, Malik guruku, maka dia bawakan ke gurunya. Begitu sampai apa kita ke Imam Malik, betul kan? Kalau sudah rezekiku, dia pasti akan datang kepadaku. Buktinya engkau yang membawakan kemari, Syafi'i, kau yang mencari, tapi dia datang kemari. Jadi memang ada rezeki orang yang dibawakan, ada rezeki yang mencari sendiri, tapi rezeki jaminan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin setelah selesai ini semuanya bersikap seperti Imam Malik, karena kita belum tentu punya murid seperti Imam Syafi'i. Kalau kita punya murid seperti Imam Syafi'i, oke lah. Murid Ustaz Somad belum ada seperti murid Imam Syafi'i. Oleh sebab itu maka kita masih tetap berusaha. Kalau sudah tertulis ma khuliqalaka, kalau sudah diciptakan untukmu, lan yafutaka, maka pasti tidak akan luput darimu. Kalau lepas dari kita, berarti tidak diciptakan untuk kita. Anak gadis, anak lajang yang sudah tukar cincin, yang sudah tunangan, akan menikah, ditetapkan tanggal bulan. Ustaz Somad, ini surat undangan, tanggal bulannya sudah, calon mempelainya masih konfirmasi. Ada yang orangnya sudah tapi tanggalnya belum, luput, stres, depresi, akidah bermasalah. Kenapa? Ma khuliqalaka lan yafutaka, kalau sudah diciptakan untukmu, maka tidak akan mungkin luput darimu. Sesuatu yang sudah dijamin Allah tak perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah sesuatu tempat yang belum pasti untuk kita. Maka masalah rezeki, orang BP insya Allah hatinya tenang. Betul. Saya tidak bisa melihat raut wajah karena sebagian wajah tertutup masker. Tapi saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan melalui BP ini adalah hanya menjemput rezeki yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki ini sudah untuk saya, ini bukan yang ini, maksudnya air putih ini. Ini air putih ini untuk saya, sudah diletakkan untuk saya. Tapi kalau saya tidak gunakan tenaga untuk membuka tutup botolnya, memasukkannya ke gelas, oh Ustadz nyindir panitia mau minta tuangkan, ya enggak. Andai sudah dituangkan pun ke gelas, kalau tidak saya masukkan ke mulut saya, tidak akan mungkin. Mengangalah dari pagi sampai petang, tak akan mungkin masuk ke dalam. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dinilai Allah adalah usaha untuk meraih rezeki itu, dan setelah dapat kita mesti berbagi. Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ittaqin nar, jaga dirimu dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun sebelah korma. Kalau saya minum satu botol ini untuk saya, tidak salah, karena ini punya saya. Tapi ketika saya sisakan, saya bagikan kepada orang yang kehausan. Yang paling jahat adalah dibuka sedikit, minum sedikit, sisanya dibuang. Saudara setan. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Setan kalau melihat orang-orang yang seperti ini, apa kata dia? Hai guys, saudara setan. Maka kita mesti berbagi kepada orang lain. Maka yang membanggakan dari BP adalah ketika dia dapat, spiritnya adalah menolong, ta'awun, berbagi kepada guru mengaji, berbagi kepada banyak hal yang kita perlu ceritakan, tapi banyak juga yang tak perlu kita ceritakan antar intern, karena sekarang banyak hal-hal yang baik justru dijadikan target kejelekan buat orang-orang yang hatinya jelek. Saya tidak ingin ceritakan semua yang dilakukan oleh BP, tapi ada yang perlu. Kenapa? Untuk riya, untuk sombong, untuk angkuh, tidak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bercerita tentang nikmat. Salah satunya adalah, itulah hadiah yang kami terima di Pekanbaru beberapa hari yang lalu. Videonya bisa ditonton di channel Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like and share. Bukan channel saya. Kalau channel saya, channel Yayasan Tabung Wakaf Umat.
dan hasil dari itu semua untuk fakir miskin, anak yatim, duafa, programnya 16, dan salah satunya adalah disupport dari BP. Tak ada angin, tak ada hujan, Mas Ipo menelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, ya. Oh, tidak langsung ke saya, melalui orang lain. Ini ada mobil operasional untuk dikasih ke Ustaz Somad. Saya bilang tolong kirim gambarnya dulu. Kirim gambar, saya lihat double cabin. Dalam hati saya, kalau ini aku udah punya. Bagus ini, kami masuk ke suku pedalaman. Masuk hutan, keluar hutan. Ini penting sekali. Karena kita dalam beberapa bulan sekali masuk. Guru mengaji kita kirim, beras kita kirim. Maka ini penting sekali. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan tombak, baju besi, alat perang, sesungguhnya dia sudah sama seperti orang yang berperang. Jadi orang BP dapat catatan masuk ke suku pedalaman, walaupun dia tidak masuk ke suku pedalaman. Yang masuk itu cukup aku saja. Masuk ke dalam pedalaman itu berat, saudaraku. Biarlah aku aja. Jadi yang dilakukan oleh saudara-saudaraku sekalian, dari seperak, 2 perak, seringgit, 2 ringgit yang kalian kirimkan, itu sudah menjadi amal yang luar biasa. Memang yang ada gambarnya di situ gambar saya. Penyerahannya saya yang nerima, yang membawanya ke dalam saya. Tapi pahalanya boleh jadi pahala saya sudah dihabiskan oleh viewer, subscriber, dan haters. Adapun saudara-saudaraku diam, kalian hanya sembunyi saja di balik layar, kalian diam saja, tapi dalam diam itu kalian terus mentransfer. Maka inilah yang luar biasa. Kalau target hidup cuman kerja, dapat duit, nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, habislah sudah cita-citamu. Apa beda engkau dengan ikan mas koki? Mas koki itu kan itu, pergi sana, pergi sini, makan, pergi sana, pergi sini, makan, pergi sana, pergi sini, makan, mati lampu, mati. Dapat duit, nikah, punya anak, kerja, punya rumah, punya mobil, liburan, selesai hidup. Apa beda kau dengan burung perkutut? Tidak ada cita-citanya ke depan. Maka mesti punya cita-cita yang luar biasa ke depan. Saya tak tahu entah apa sebetulnya cita-cita BP ini. Yang jelas dikirimnya saya gelas, gambar saya. Kirimnya mobil, gambar saya. Dan itu dibuatkan gambar saya di depan. Tapi saya berharap mudah-mudahan kerjasama kita ini dalam amal-amal kebaikan yang lebih besar. Saya mau BP punya sekolah tahfiz Quran gratis. Saya mau ada masjid. Selama ini masjid Al-Ikhlas, masjid At-Taubat. Kau sholat di mana? Masjid BP. Tidak pakai kubah. Lambangnya apa? Botol. Keran airnya tidak mengalir, tetes, macam tetes BP itu. Semua mesti berawal dari mimpi. Ada masjid Al-Ikhlas, ada masjid At-Taubat, ada masjid At-Taqwa. Tapi masjid ini namanya lain. Masjidnya daripada makan siang. Masjid kok namanya daripada makan siang? Ternyata orang ini tidak kaya, tapi uang makan siangnya dia tabung. Dia buat satu tabungan, tabung. Setiap mau makan siang, tabung. Dia tidak makan siang sampai bangun masjid. Akhirnya masjid itu dibangun masjid daripada makan siang. Ada di antara saudaraku yang punya niat ingin punya motor gede, bangganya luar biasa itu kalau pakai motor gede di tengah orang pakai motor kecil. Suara motor orang kecil tiba-tiba dia, apalagi kalau ada orang di samping itu kaget, terkejut sampai jatuh, luar biasa. Itu luar biasa. Apalagi kalau ada mak-mak sampai keluar klaksonnya, kan itu bangganya luar biasa. Tapi kemudian dia hilangkan keinginan itu, dia buat masjid.
Nama masjidnya apa? Daripada motor gede. Ada masjidnya sudah di Padang, samping pantai, masjid besar. Dijualnya motor gedenya, bangun masjid. Tapi tidak dia buat nama masjid, nama itu. Tapi motivasi orang sudah ada. Saya berharap kawan-kawan sudah mulai mindsetnya tidak lagi materi, main otak, settingan otaknya ada target, ada arah ke depan. Itulah yang membuat dia semangat terus. Karena kalau tidak, kalaulah hidup kita ini hanya untuk mencari materi, lalu apa beda kita dengan Qarun? Qarun itu apa kata dia? Kharaja ala qaumihi bizinatihi. Dia kalau keluar menjumpai orang-orang yang ada di sekitarnya, bizinatihi, dengan membawa segala macam perhiasannya. Ketika dia keluar dengan perhiasannya yang pernak-pernik segala macam itu, lalu mereka pun berbisik-bisik, ya laitalana mislama utiya Qarun, ya laitalana mislama utiya Qarun. Andai kita punya seperti punya Qarun. Makin dia terdengar suara itu, makin bangga mendongak. Jadi kalau ada di antara kita yang suka keluar bawa perhiasan dan mendengar orang berbisik, besar sekali rantainya, wow, darah tinggi kukuman, wah itu luar biasa. Itu keturunan Qarun. Jangan-jangan namanya bin Qarun. Maka ini apa beda kita dengan Qarun? Yang membedakan kita dengan mereka, sama-sama cari uang, sama-sama bisnis, sama-sama berusaha. Yang membedakan adalah targetnya. Target ke depan, bangun masjid, amin. TK Quran, amin. SD Quran, amin. SMP Quran, amin. SMA Quran, amin. Mengirim anak-anak ini sekolah ke Turki, ke Mesir, diantar dia ke sana, pulangnya disambut sehingga pendidikan umat terjaga. Jangan seperti Abdul Somad pergi dulu, pulang tak diantar, pergi tak diantar, pulang tak disambut. Tapi bukan berarti saya ustadz hantu. Saya pergi aja sendiri, pulang aja sendiri. Akhirnya Allah Ta'ala mempertemukan kita. Saya hanya ingin mengatakan bahwa silakanlah kau menjadi bisnismen yang kaya raya, tapi ada yang ditinggalkan untuk umat, untuk bangsa. Ini bangsa kita ini sekarang sedang sakit. Sakitnya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dan semua orang yang datang menjenguk, mengkomentari orang yang sakit ini, membuat orang sakit ini semakin parah. Yang satu mengkomentari ujung kakinya, waduh, kalau kayak gini kelihatannya nampaknya nggak sampai Jumat depan udah gul. Komen-komen orang yang datang ini membuat dia semakin terpuruk, mentalnya semakin jatuh, imunnya semakin lemah, akhirnya dia pun semakin parah dalam penyakitnya. Begitulah keadaan kita sekarang. Mati lampu, gelap. Saking gelapnya tidak ada lagi yang tahu bagaimana cara menerangi. Kenapa semua menyalahkan kegelapan? Kenapa tidak ada satu yang menyalakan lilin, yang satu menyalakan mancis, yang satu menyalakan api untuk membuat kita terang benderang? Di tengah kegelapan ini alhamdulillah ada secercah cahaya. Cahaya itu datang dari BP insyaallah. Siapa yang paling kuat tepuk tangannya, itu yang paling kuat program-program kemanusiaannya ke depan. Saya masuk hutan keluar hutan ini sudah sejak bertahun-tahun. Lalu kemudian diliput, diceritakan, dibawa. Sampai hari ini anak-anak suku terasing tertinggal, suku anak dalam, suku Sakai, suku Akit, suku Laut. Tapi saya tidak sendirian, berkolaborasi dengan sahabat-sahabat saya. Maka yang mau ikut ke dalam, kita tunggu. Yang sanggup, tapi kalau hanya menjadi beban, tak usah. Ini sampai ke dalam gatal-gatal. Ada dulu yang ikut sama saya masuk ke dalam, 2 hari kami di dalam, dia tak mandi-mandi masih pun. Kenapa lah dia tak mandi? Setelah keluar baru, kenapa tak mandi? Ustadz, saya nanya sama masyarakat di situ. Apa yang Bapak tanya? Sekarang musim apa? Katanya musim buru babi. Sedang musim berburu babi. Terus babinya di hulu sungai sana, setelah habis berburu, karena mereka tidak punya kulkas,
babinya diikat, dirakit. Di sana air kemari. Nah, itulah Ustadz mandi pakai air babi itu. Kenapa nggak kau kasih tahu, kata saya. Rupanya dia tak mau mandi sama kami, mandi dengan air babi. Jadi memang macam-macam. Kita sampai di dalam pagi-pagi mau mandi, rumahnya di sini, toiletnya sungai sana. Pas mau mandi, terdengar suara. Suara apa tuh, Pak? Ya biasalah di sini. Ya maksudnya suara apa? Suara harimau. Baru kita tahu rupanya hutan lindung tempat melindungi harimau Sumatera. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak dimakan harimau. Mungkin dia sudah lama mengintai, cuman ditengoknya kurus sekali, kata dia. Jadi saudaraku, Ustadz ceritanya tak ada yang enak. Sengaja aku ceritakan tak enak supaya kalian jangan ikut. Kalian tinggal transfer aja. Semangat bekerja, semangat bisnis, semangat cari duit, tapi ada target yang mau dicapai ke depan. Fokus pada pendidikan umat. Inilah sekarang. Kalau tablik akbar ramai, dulu kita bangga dengan tablik akbar ramai, sekarang kita malah takut ramai. Makin ramai takut. Saya terus terang ikut nih, takut nih Mas Ibu. Kalau sempat ramai dipoto bisa kena saya. Tapi ustadz yang lain nggak apa-apa. Memang begitu nasib saya. Idul Fitri kemarin, Idul Fitri, khutbah Abdul Somad tidak boleh, batal, nggak ada izin. Saya khotib di depan rumah saya sendiri. Pas begitu selesai, ternyata masjid lain ada sholatnya. Saya bilang, masjid lain kenapa? Masjid lain nggak ada COVID. Khusus di masjid saya itu aja COVID-nya. Nah itu, jadi memang COVID ini pun dia lihat-lihat orang juga. Nah itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa saya bicara nih Mas Ipo? Hah? Habis bahan saya sudah. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah mesti berjamaah. Selalu dipahami berjamaah ini komunitas, majelis taklim, majelis sholawatan. Betul, tapi BP juga dianggap sebagai sebuah jamaah. Kalau sudah berjamaah kita bersaudara. Kalau ada saudara yang sakit kita tanya. Kalau ada saudara yang kita tanya, itu tanda bersaudara. Saudara diambil dari kata udara. Udara artinya perut. Udara itu perut. Satu. Saudara seperut. Jadi saya dengan Mas Ipo ini satu perut. Perut nenek kami dulu namanya Hawa. Saudara-saudaraku juga berasal dari perut Hawa. Yang tidak dari perut Hawa tolong angkat tangan. Berarti masih saudara Charles Darwin. Jadi kalau sudah bersaudara, tentu kita tidak mungkin mengkhianati saudara kita. Kalau sudah bersaudara, prinsip orang bersaudara, kalau ada saudaranya senang, itu saudara dia. Itu yang kaya, yang hebat, yang mobil mewah, yang rumah besar, oh itu saudara saya. Saudaramu itu? Iya. Kemarin dia ditangkap KPK. Dulu. Kita selalu mengaku saudara kalau dia berhasil. Kalau dia gagal lalu kita katakan dia bekas, bukan saudara saya. Ini tidak benar. Jadi anggaplah ini sebagai sebuah jamaah. Tapi yang kita pentingkan bukan cuma dunianya. Kita begitu amat sangat perhatian pada kesehatannya. Ustadz Somad mesti cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker. Kalau ketemu orang jangan salaman, jangan cipika-cipiki, jangan pelukan. Ini Pak Ustadz, luar biasa ini COVID. Dia masuknya ke mulut dan ke hidung, maka mulut dan hidung harus disumbat. Dan kabarnya ini COVID bermutasi, tak lama lagi dia masuk ke telinga. Telinga pun mesti disumbat juga kalau begitu. Na'udzubillah. Maka kita amat sangat perhatian pada yang bersifat fisik. Tapi yang bersifat spiritual, batin kita tidak peduli. Maka kelebihan Islam ini adalah kepedulian yang bersifat spiritual. Kalau kita berada di tepi jalan, tiba-tiba ada kawan yang mau menyeberang, ada orang yang mau nyeberang jalan, kita tidak kenal dengan dia, sama-sama tegak berdiri mau nyeberang jalan,
mungkin dia lalai, mungkin dia linglung, ada truk besar yang bus, maka kita spontan menarik tangan dia, menyelamatkan dia. Karena kita takut dia kecelakaan, dia mati, ditabrak, pecah kepalanya. Tapi ketika ada orang yang buat dosa, buat maksiat, kita cuek aja. Ah, biarlah Pak Ustadz, itu kan privasi dia, ngapain kita urus-urus. Dan orang juga begitu sekarang. Uang-uang saya, yang nyabu saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, apa urusan kamu? Memang betul. Tapi kalau tsunami datang, memang yang hancur rumah kau aja. Kalau gempa bumi datang, memang yang terbelah. Wattaqu fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab. Kalau dia datang, dia tidak menimpa yang jahat saja, yang baik-baik pun juga kena. Angin puting beliung kalau dia datang, dia berputar, twister, semua dia gulung. Dia tidak akan berhenti. Oh, ini rumah Ustaz Somad, cari yang lain lah. Pas dia mau dekat, oh ini BP, yang lain lah. Enggak, semua dia hancur, dia hantam. Maka ini prinsip berjamaah. Prinsip jamaah ini mesti kita jaga. Berjamaah di dunia, bertetangga di surga insya Allah. Saya ingin bertetangga dekat dengan Mas Ipu di surga. Begitu sahabat-sahabat BP ini masuk ke dalam surga, heran mereka. Pas masuk surga, ditengoknya, mana Ustaz Somad yang dulu ngajak-ngajak ke surga? Kok dia nggak ada? Tanya sama malaikat, malaikat Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia di VVIP. Amin kan lah? Itu maksud saya ceritanya. Begitu cara mengaminkan. Itu namanya trik amin. Dan itu dilakukan sahabat Nabi. Ketika Nabi datang bertamu ke rumah seorang sahabat, Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum. Salam itu cuma 3 kali. Idza sta'zana ahadukum salasan, kalau kamu mengucapkan salam 3 kali, falam yu'zan, tidak diizinkan masuk, falyarji, pulanglah. Salam 3 kali tidak diizinkan, salam 3 kali tidak dibukakan pintu, pulanglah. Setelah 3 kali baru dia jawab dari dalam, Waalaikumsalam. Dibukakan pintu, kata Nabi, berarti dari tadi kamu ada di balik pintu nih. Iya ya Rasulullah. Kenapa kau tidak bukakan langsung? Aku mau dapat salam 3 kali. Mau dapat doa dari Nabi 3 kali. Tolong ini jangan diamalkan. Nanti saya datang, Assalamualaikum. Begitu cara mereka untuk dapat 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untukmu, selamat hartamu, selamat bisnismu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah negerimu, berkah hidupmu, berkah matimu. 3 dalam satu hembusan nafas, 3 kali double dia dapatkan, dan tak dapat pada orang lain. Tapi cara itu tidak semua sahabat Nabi melakukan itu. Itu dia lakukan. Maka kita juga berjamaah ini ada satu hal yang kita lakukan, bagaimana kita mendapatkan barokah. Kata Nabi, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu akan turun bersama jamaah. Sulit untuk istiqamah kalau tidak berjamaah. Wa minal isnaini ab'adu, kalau kamu berdua, setan mulai menjauh. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan turun ma'al jamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Hendaklah kamu berjamaah, jangan sampai kamu memisahkan diri dari jamaah. Segerombolan kambing menyeberang sungai, tapi kemudian ada satu kambing yang memisahkan diri dari jamaah, mengendap-endap pergi ke tepian sungai untuk minum seteguk 2 teguk. Disitulah dia akan ditangkap predator. Kata Nabi, al-ghanam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah, itulah yang akan diterkam oleh singa, diterkam oleh hiena, diterkam oleh predator, diterkam oleh macan tutul, diterkam oleh buaya. Ustaz dapat cerita ini dari mana? Nonton Flora dan Fauna. Tonton binatang-binatang yang di televisi itu, kita mengambil pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alam terkembang menjadi guru, begitu kata orang Minangkabau. Berguru tidak hanya kepada buya, kiai, alim ulama. Alam terkembang menjadi guru. Segerombolan bison, kambing, kerbau, hutan akan diterkam oleh serigala. Maka jangan memisahkan diri dari jamaah. Hidup kita ini 3. Pertama,
hidup di tempat tinggal, yang kedua hidup di tempat bekerja, yang ketiga hidup di alam maya. Ketiga-tiganya kita mesti punya jamaah. Hidup di tempat bekerja yang sahabat-sahabat kita ini mengingatkan tentang hablum minallah hablum minannas. Hidup di tempat lingkungan yang dekat dengan masjid, surau, langgar, musola, pengajian yang mengingatkan kita bahwa mati itu dekat. Hidup di alam maya, grup WhatsApp, Instagram, FB. Kalau kira-kira IG itu update statusnya selalu tentang ayat Allah, tentang hadis, tentang ceramah, follow. Di antaranya Ustadz Abdul Somad Official. Kalau kira-kira grup WhatsApp itu postingannya mengingatkan kita tentang hamba Allah, mengingatkan tentang Allah, terus berada di dalam. Tapi kalau grup IG itu hanya cucian lama belum kering, CLBK, grup SD, grup SMP, grup SMA, hanya sekedar nauzubillah orang berselingkuh gara-gara itu, maka apa boleh buat, saatnya engkau menyelamatkan diri, karena kalau kau mati mereka pun tak mau menyelamatkan. Kawan-kawanmu satu SD, satu SMP, satu SMA, satu TK, paguyuban satu kampung, alma mater itu hanya mau mengantarmu sampai ke liang lahat. Dulu kalau orang mati diantar sampai ke liang lahat. Sekarang hanya dibuatnya di wallmu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah banyak contoh kasus. Oleh sebab itu maka jaga jamaah. Yang kedua, setelah kita berjamaah akan menjadi istiqomah. Setelah istiqomah barulah dia husnul khotimah. 3 sepaket: hijrah, berjamaah, istiqomah, husnul khotimah. Mengapa orang banyak hijrah pagi, petang buyar? Karena tidak berjamaah. Hijrah sendiri, belajar sendiri, baca sendiri, nyasar sendiri, mati sendiri. Tidak bisa. Kita mesti bersama. Kebersamaan kita bukan hanya di sini, sampai mati pun kita tetap bersama. Kalau Abdul Somad mati, saya yakin dan percaya sahabat-sahabat BP paling tidak mengirimkan Al-Fatihah, Yasin, Qul Huwallah. Yang tidak mau kirimkan ayat Quran, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Betul. Cuman 2 orang yang mau ngirim. Ini semua kebersamaan bukan cuma di sini. Kebersamaan bukan cuma dalam bisnis. Kebersamaan sampai ke liang lahat. Kebersamaan sampai ke surga. Ya Rasulullah, ya Allah, ya, aku masuk ke dalam surga, tapi orang yang bersama denganku dulu, satu majelis ilmu denganku, satu sholat denganku, sama-sama berbuka puasa denganku, tidak ada di dalam surga. Apa kata Allah Ta'ala? Cari dia ke dalam neraka. Maka orang ini pun pergi masuk ke dalam neraka, mencari orang yang imannya sebesar biji sawi. Selalu ustadz-ustadz mengumpamakan benda kecil sebesar biji sawi, sementara ini orang nggak pernah melihat pohon sawi. Sebesar apa sih? Mohon maaf, tai coro, kecoa. Sebesar itu imannya ada. Apa kata Allah? Akhrijhu minan nar. Tarik tangannya, bawa dia ke dalam surga. Syafaat orang soleh. Seringkali jamaah, Ustadz Somad, tatap wajah saya, tolong cari saya nanti di neraka. Ustadz, kau kok pede kali masuk neraka? Heran saya nengok jamaah yang pede sekali masuk neraka. Jelas-jelas Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Jadi kita ini pedenya mesti pede masuk surga. Mestinya komunitas BP ini bertanya ke kawan-kawan, siapa di antara kalian yang masuk neraka? Siapa biar ku selamatkan. Sombong sekali Pak Ustadz. Kita bukan sombong. Jangan sampai kita memahami agama, lalu agama pemahaman sempit itu membuat orang menjadi takut beragama. Makanya saya kalau pergi ke beberapa daerah dulu, zaman tablik akbar, ke masjid itu cuma sekali. Lebih banyak saya ceramah di tanah lapang, sepak bola, di gor, di hotel. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang takut mendengar ceramah pengajian ke masjid. Aku kalau pengajiannya di tanah lapang sepak bola mau, lapangan futsal mau. Tapi kalau di masjid takutlah. Kenapa? Ceritanya neraka terus. Aku kalau ke masjid takut Pak Ustadz. Kenapa? Teman saya 2 kali ke masjid, pas ketiganya ninggal. Jadi di agama itu ditangkapi, dipahami dengan horor, menakutkan.
mengerikan. Kenapa orang tidak bercerita tentang nikmat kubur? Kenapa selalu bercerita tentang azab kubur? Supaya orang takut, Pak Ustadz. Iya, tapi dalam agama itu diajarkan basyiru, berikanlah kabar gembira. Ada tentang nikmat kubur yang luar biasa. Nikmat kubur, kuburnya sejauh mata memandang, lapang, luas. Kuburnya mengalir taman-taman surga. Bukankah di antara doa yang diajarkan, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Memang betul, ada kuburan yang jadi lubang neraka, tapi ada juga kuburan yang menjadi taman surga. Insya Allah kuburan orang BP belum lagi, jangan amin langsung. Kuburan orang BP taman-taman surga insya Allah. Al-arwah junudun mujannada. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Ruh orang hidup dengan ruh orang mati ketemu saat tidur. Ruh itu digenggam Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah bertemu ruh orang mati dengan orang tidur. Jadi jangan heran aku tadi malam bermimpi ketemu almarhum bapakku, ketemu almarhum ibuku, ketemu almarhum adikku. Kapan? Ketika sedang tidur, ruh digenggam Allah. Lalu kemudian orang yang hidup, ruhnya ditiupkan lagi. Ketika ditiupkan itu dia berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada orang yang ruhnya ketemu dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam tidurnya, sungguh dia sudah melihat aku. Kenapa? Ruh almar'u ma'aman ahab, ruh orang yang saling mencintai, berkasih sayang akan selalu bersama. Ada seorang sahabat di Sudan, dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Sudan, di atas Mesir, Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Afrika. Beberapa hari ini kami sebut namanya karena ada kawan saya mau mendaftar. Saya mau daftar S3 Ustadz Somad, ya nanti saya kontak kawan. Udah 3 kali. Kemarin dia WA saya, Bang, aku lihat engkau dalam mimpi selama seminggu ini 3 kali. Sepekan ini dia mimpi sama saya 3 kali. Masya Allah, tabarakallah. Kami sebut nama dia 3 kali karena ada sahabat yang mau daftar S3, ternyata kontak connecting terjadi. Betapa ruh orang beriman sesuai dengan sabda Nabi, almar'u ma'aman ahab. Kalau kuat persaudaraan kita di BP ini, maka kita akan selalu teringat. Pagi-pagi kita teringat, kira-kira dia udah pakai 5 tetes belum ya? Jangan ingatnya pas waktu sakit pinggang aja. Jangan ingatnya waktu air kencing keruh aja. Pas sudah jernih lupa. Ustaz sedang nyindir siapa? Diri saya sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu senang kita teringat, waktu lapang kita teringat. Bedanya waktu senang, berapa kali kita makan enak, kita ingat orang-orang tersayang. Berapa kali kita di tempat yang indah, kita teringat orang yang tersayang. Sesuai dengan ring berapa dia di dalam hati kita. Berapa kali kita melihat Ka'bah, kita teringat orang tersayang, orang terdekat dengan kita, sesuai dengan kadar kedekatan dia. Begitu jugalah agaknya saat Nabi masuk ke surga, dia teringat dengan kita karena solawat kita yang selalu sampai kepadanya. Maka selalulah bersama dengan orang yang bersolawat, selalulah bersama dengan orang yang berzikir, menjaga istiqomah kita. Target-target keduniawian ini tidak pernah selesai. Laukana li bani Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia ini punya satu lembah isinya emas semua, dia tidak akan berkata enough, cukup. Latamanna ayakuna lahu wadiyan akhar, dia minta satu lembah lagi, dia minta lagi. Jadi saudara-saudaraku, kawan-kawan, sahabat-sahabat WP, jangan kau sangka kalau sudah rezeki lancar, punya semuanya, lalu kau akan berdoa cukup. Tidak akan pernah, pasti akan kurang. Maka berdoalah supaya hati merasa cukup. Kalaupun rezeki berlebih, dia akan melimpah berbagi untuk umat, untuk yang lain. Ada saja momen-momen. Kemarin momen berbagi untuk program buka bersama sudah selesai. Program halal bihalal sudah selesai. Sekarang menanti program kurban. Saya sampaikan ke masyarakat perkotaan, komplek, klaster, jangan lagi kurban banyak-banyak di komplek Bapak Ibu.
Sudah banyak yang tidak bisa makan kambing. Jamaahnya ngaku sendiri ke saya Pak Ustadz, jangankan makan daging kambing, baru ngeliat kambing udah kumat darah tinggi saya. Gak bisa lagi dia. Potong aja di situ agak 1 ekor, potong, makan, barbeque, goreng, panggang, sate, makan bersama, udah selesai. Ini ada umat Islam ini kalau sudah hari raya kurban sampai dipotong penuh, datang ke masjid, pengurus masjid, ya ini uang 2,5 juta, saya 1 ekor kambing, tolong nanti antarkan ke rumah, kakinya, pahanya, kepalanya, ekornya, dagingnya. Lalu yang untuk fakir miskin mana? Saya kalau jadi panitia kurban, saya ketua masjid, kalau ada masyarakat jamaah yang model begini, Ustadz tolong ini 1 ekor kambing, kakinya, ekornya, kepalanya, badannya, jantungnya, antarkan ke rumah, kau bawa aja kambing ini, kau potong sendiri, kau makan sendiri, kau mati sendiri. Berkurban itu bukan untuk kita. Yang paling bagus itu adalah akala min kabidi udhiyatih, itu yang paling afdal. Makan dagingnya 1 suap, luqmah, pulang, potong, ambil hatinya, cuci bersih, jangan sampai ada berdarah, najis, kasih jeruk, lalu kemudian garam, panggang. Itulah makanan pertama, karena dari sholat subuh tadi tidak ada makan apa-apa, supaya lengkap puasanya 10 hari. Lalu kemudian setelah itu dia makan, sisanya bagikan semua. Makanya bangga sekali kita, jamaah rupanya menyerap ceramah Ustadz Somad, maka sudah banyak jamaah yang tidak lagi mau menerima kupon. Ketika datang panitia mau ngasih, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam, ini ada kupon untuk kurban, kupon jangan lagi kau antar, udah kata Ustadz Somad tak perlu kupon, dagingnya aja kau antar ke rumah. Jangan lagi, bagikan aja semuanya. Jangan lagi, bagikan aja semuanya. Ini semuanya dimasukkan ke freezer, sampai kulkas itu seminggu nggak bisa ditutup. Mau ditutup, nendang kaki sapi. Masya Allah, tabarakallah. Bagi yang sudah nyetor bayar untuk kurban, alhamdulillah. Bagi yang belum, transfer ke suku pedalaman, suku terasing, fakir miskin, anak yatim. Kalau daging itu nyaman lewat di tenggorokan kita, begitu jugalah rasanya nyaman lewat di tenggorokan mereka. Berbagi di Ramadan hanya buka puasa, nasi sebungkus 2 bungkus, ini mulai kadarnya agak ditingkatkan. Berbagi halal bihalal hari raya hanya sekedar baju 1 pasang 2 pasang, baju koko, topi, peci, celana, mukena. Sekarang kadarnya lebih tinggi, berbagi kurban. Anak-anak SD pun sekarang dibiasakan untuk berkurban. Ustadz, anak saya di SD anu 1 kelas 20 orang berkurban. Mana ada kurban 20 orang? Kurban paling banyak 7 orang. Anaknya berpikir, mama, 1 sapi kan 7 orang. Iya, kami 1 sapi 20 orang, gimana nanti di akhirat naik sapi 20 orang? Bukan masalah naik sapi. Ini masalah syariat Islam mengajarkan paling banyak hanya 7. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyata. Kami pada tahun Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah berkurban bersama Nabi 1 ekor onta 7 orang. Adapun sekolah-sekolah mungkin anak ibu yang disuruh iuran wali kelasnya 1 orang 100.000, di situ ada 25 orang lalu terkumpul 2,5 juta, dibelikan ke 1 ekor kambing, maka sesungguhnya itu mendidik anak-anak untuk nyumbang, tapi syariatnya 1 kambing 1 orang. Anak-anak nanti nyumbang ya 100.000 1 orang, kalian semua di kelas ada 25 orang, pas nyembelihnya nama siapa? Nama wali kelas. Ibu jangan marah, bapak jangan komplain. Apa ini ibu wali kelas? Mestinya ibu dan bapak lah yang datang menemui wali kelas guru, mencium tangannya. Kenapa? Karena dia sudah menyelamatkan anak-anak kita dari buta huruf Al-Quran, menjelaskan ke anak kita la ilaha illallah. Kita yang mestinya datang berterima kasih kepada dia. Bapak wali kelas, ini 1 ekor kambing. Untuk apa? Untuk foto-foto aja, ini saya bawa pulang. Kita lah yang mestinya menolong mereka. Tapi ini syariatnya mesti dijelaskan, karena kalau tidak nanti akan terjadi kesalahpahaman tentang kurban. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, selalu saja ada momen-momen untuk berbagi. Selesai kurban ini apalagi? Datang kita ke sekolah-sekolah fakir miskin, anak yatim, duafa, panti jompo. 1 pondok pesantren, santrinya 1.000 orang, WC-nya 10. Bayangkan antriannya itu.
Maka datanglah orang BP menyumbangkan WC, toilet, kamar mandi, maka mengalirlah pahalanya. Saya nggak mau nyumbang toilet Pak Ustadz. Kenapa? Karena ada Ustadz yang ceramah mengatakan man bana masjidan, siapa yang bangun masjid maka dia nanti akan dapat masjid, rumah megah di surga. Terus saya nggak mau cuma dapat WC Pak Ustadz. Logika berpikirnya tidak seperti itu. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan pula urusannya hari kiamat. Begitu cara berpikirnya. Tidak ada urusan yang paling sulit melebihi urusan menahan buang air besar dan buang air kecil. Bagi yang sering kebelet tahu itu. Maka ketika kau setiapkan WC ini, makanya masjid, surau, langgar, musola yang di pinggir jalan raya, jalan lintas, itu jangan dikunci semua. Ada WC 10, masjid tidak mau memberikan bagi musafir, bukakan satu. Ini permintaan dari musafir, pesan ke Ustaz. Sampaikan nih Pak Ustaz, sering kami akhirnya buang air kecil di dinding masjid gara-gara ini. Tapi Pak Ustaz, mereka kan cuma buang air kecil aja, nggak mau mampir ke masjid, nggak mau sedekah. Ya kalian buatlah baleho besar-besar. Buat baleho besar-besar. Silakan ke toilet, tapi jangan cuma kencing aja. Masa masuk surga cuma kencing? Tunjukkan. Buatkan baleho besar macam baleho BP ini. Hebat baleho BP ini. Besar tapi tak ada gambar orang. BP. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kenapa penting? Karena kalau tidak, kita hidup ini hanya berputar-putar saja. Putar sana, putar sini, sibuk sana, sibuk sini. Orang sibuk, kita sibuk. Orang ketawa, kita ketawa. Orang mati, kita insya Allah masih lambat lagi. Kenapa? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah hidup dan mati? Saya merenung, pejamkan mata sejenak, terbayang kawan saya meninggal, guru saya meninggal, sahabat saya dalam dakwah meninggal, lebih muda dari saya, lebih sehat dari saya. Kenapa saya sampai hari ini masih hidup? Jawabannya Allah kasih, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Ini banyak orang kepedean luar biasa. Kawan ente meninggal, ente kok masih hidup? 4 sehat 5 sempurna. Kok masih hidup? Rajin olahraga. Berapa banyak orang habis jogging mati. Jadi kenapa kita masih hidup? Karena kita masih disuruh Allah beramal amal soleh. Melalui BP, insya Allah BP menjadi wasilah amal soleh kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Mas Ipo.